Jumpa lagi saudara dalam Kompas Bisnis. Mungkin akhir pekan ini Anda mulai deg-degan ya, mulai pikir keras untuk dari mana kita dapat uang ya dengan cepat untuk bisa beli tiket konser Coldplay. Nah, bagaimana sih utak-atik anggaran keuangan agar tak perlu sampai pinjam ke pinjol demi nonton konser? Nah, saat ini pagi ini kita berbincang bersama dengan perencana keuangan finansialku.com bersama dengan Tita Gracia. Selamat pagi Mbak Tita. Halo, selamat pagi. Nah, ini semoga Mbak Tita bisa memberikan insight untuk kita semua yang sangat ingin menonton ya Coldplay, tapi ini kurang dari sepekan untuk bisa beli tiket. Angka harganya juga sudah beredar ya di sosmed sekian juta. Bisakah kita utak-atik anggaran dalam waktu yang cukup singkat ini? Ditanya bisa atau enggak, ya pasti bisa ya, tapi dengan kondisi tertentu seperti itu. Gimana kondisi-kondisi seperti apa? Adakah pos-pos anggaran yang bisa kita alihkan untuk kita beli tiket dulu deh gitu? Oke, jadi untuk pos-pos anggaran yang bisa dialihkan itu sebenarnya ada beberapa sih, tergantung sama perencanaan keuangan kita yang udah direncanakan seperti apa, seperti itu. Nah, yang pertama yang bisa kita utak-utik ini sebenarnya, si dana darurat ya. Tapi balik lagi untuk dana darurat ini kita, cek dulu apakah sudah memenuhi, kriterianya atau belum. Kan kalau dana darurat itu sebenarnya kita harus punya minimal tiga bulan untuk yang belum berkeluarga atau 6 bulan dan 12 bulan untuk yang sudah berkeluarga, seperti itu. Nah, kalau misalnya nih, kita udah full, kita punya 12 bulan dana darurat, lalu kita misalnya ambil sebagian kecil, sebenarnya itu masih, diperbolehkan lah seperti itu. Tapi dengan catatan, nanti kita harus, balikin lagi dananya, seperti itu, Kak. Oh, ibarat kata kita pinjam dari dana darurat. Mungkin nggak ada pos-pos lain ya, misalnya kita punya budget hiburan ya. Misalnya kita ke mall, nongkrong di kafe, nonton film, itu kita tarik sebagian untuk bisa dialokasikan setidaknya untuk beli tiket yang paling murah lah. Ini harganya Rp960.000. Bagaimana kalau untuk skema seperti itu Mbak Tita? Maaf tadi suaranya saya kepencet mute, Oke. boleh diulang? Oke, mungkin nggak sih kalau ada pos-pos, misalnya pos hiburan begitu ya, kita punya budget untuk nonton, beli buku misalnya, atau ke kafe, itu kita tarik sebagian setidaknya untuk kita bisa beli tiket dengan harga paling murah di angka Rp960.000 ini. Boleh banget. Justru kalau misalnya kita udah punya pos, untuk hiburan lah ya, untuk healing-healing seperti itu, misalnya kita udah punya, misalnya dari bulan lalu masih ada sisa, lalu yang bulan ini belum terpakai, itu sebenarnya bisa kita tarik, seperti itu. Nah, sebenarnya kan pilihan untuk membeli tiket itu banyak macam, bisa jadi tabungan, mengalokasikan, anggaran keuangan tiap bulannya untuk kita pakai beli tiket, ada juga yang punya opsi misalnya kredit. Nah, apakah ini disarankan untuk menggunakan kartu kredit, pinjol, dan sebagainya? Nah, kalau disarankan atau enggak, saya sih tidak menyarankan untuk ambil kredit, untuk jenis-jenis pembelian seperti ini ya, karena ini masuknya kan ke utang konsumtif, which is nantinya tuh nggak akan ada nilai yang bertambah, seperti itu. Jadi, saya tidak menyarankan untuk ambil kredit, seperti itu. Oke. Eee mhm, Berarti mau nggak mau memang, harus pandai mengalokasikan dana begitu ya. Nah, iya iya. kondisi keuangan seperti apa nih yang masih bisa diatur untuk kita bisa beli tiket? Oke, kalau untuk beli tiket, jadi kalau di Finansialku kita itu, ada yang namanya piramida perencanaan keuangan. Di situ kita bisa lihat di mana nih posisi keuangan kita. Nah, piramidanya sendiri itu dibagi, jadi 5 tingkat dengan 3 kategori seperti itu. Kategori pertama yang paling dasar adalah keamanan keuangan. PR-nya ini di keamanan keuangan itu, apa aja sih? Yang pertama tuh pemasukannya harus lebih besar daripada pengeluaran, lalu udah membereskan hutang-hutangnya. Dan yang ketiga itu dana darurat, harus disiapkan. Dan yang terakhir punya asuransi, seperti itu. Nah, kategori yang kedua adalah keamanan keuangan. Dan ini artinya kita udah beresin tuh semua PR di tahap yang sebelumnya. Dan di sini kita mulai pakai uang kita untuk tujuan keuangan seperti beli rumah, beli mobil, nyiapin dana pendidikan atau pensiun, kayak gitu. Nah, untuk orang-orang yang udah ada di tahap ini nih, yang udah ada di, keamanan keuangan, sebenarnya, mereka masih bisa nih agak diatur-atur untuk nonton konser, seperti itu. Tapi pertanyaannya, apakah kita mau, nunggu lebih lama lagi untuk mencapai keuangan yang udah di-set di awal tadi?
misalnya seperti nyiapin dana pendidikan seperti itu. Nah, ini nih yang sulit ketika harus menunggu, bersabar, apalagi kalau income-nya nih datangnya dari gaji per bulan begitu ya. Kita harus bekerja dulu terus baru dapat gaji. Nah, ini kan agak kesulitan ya para karyawan yang ingin menonton konser ini. Nah, kondisi keuangan seperti apa ya yang bisa kita kita refleksikan, kita benar-benar renungkan yang benar-benar jangan dipaksain deh untuk nonton konser gitu. Oke. Jadi, untuk nonton ya jadi yang nggak bisa, bener-bener nggak bisa banget gitu ya. Nah itu yang ada di, masih ada di posisi, Ya, silakan. heeh, masih di posisi keamanan keuangan. Jadi kita masih harus mikirin, harus mikirin, untuk bulan depannya masih harus makan dengan apa, seperti itu misalnya. Lalu, dana darurat juga belum ada, asuransi belum ada, seperti itu. Oh, berarti gini, Mhm. jangan sampai kita egois, kita bisa beli tiket bulan ini, tapi bulan depan kita menderita, kita harus pinjam uang dan segala kondisi keuangan kita jadi terganggu. Jadi memang boleh meluangkan mengalokasikan uang untuk kesenangan, hiburan, nonton konser, tapi jangan sampai egois gitu ya Mbak Tita ya terhadap Betul diri kita di betul, bulan depan. Apalagi kalau kita punya istri, punya anak gitu ya. anak, iya, dan untuk, pengambilan kredit itu benar-benar nggak kita sarankan karena, karena sebenarnya harga yang kita bayarkan tuh akan lebih besar gitu, Mbak, daripada yang seharusnya, kayak gitu. That's why kita nggak saranin untuk ambil kredit untuk hal-hal seperti ini. Nah, Kalau misalnya mau digambarkan mungkin, kita let's say ambil contoh, misalnya kita mau, beli yang, itu ya, My Universe ya, ada ya di list harganya, ya price list harga price tiketnya. list harganya tiketnya itu kan 5,7 gitu ya. Harusnya kita keluar uang 5,7 gitu. Nah, let's say kita, ambil ke pinjol, itu bunganya kan 0,4 per hari yang udah ditetapkan sama OJK gitu. Lalu dengan tenor 3 bulan itu berarti bunga hariannya itu 22.800. Mhm. Kalau dilihat seperti itu kayak, ya oke, sehari 22.800 seperti itu, nggak terlalu besar gitu. Nah, cuman kalau misalnya kita mau totalin, total bunga yang harus dibayar itu totalnya, hanya bunganya aja itu mencapai 2.061.000. Wow, So besar juga ya bunganya ya. Jadi gini Mbak, mhm, saya coba untuk, sederhanakan. Berarti kalau kita mengajukan oke, kredit, kita bayar pertama lebih mahal, ditambah, betul harga bunga ya. Adakah juga betul. keuangan dana lain yang bisa dikeluarkan ketika kita nonton konser? Jadi setelah beli tiket kan kita harus juga mikirin sesuatu dana, misalnya transport atau hal-hal lain yang di Betul, luar dugaan kita ketika nonton konser besar. iya betul betul. Di samping itu ada biaya, kayak transportasi misalnya yang dari luar kota, atau terus, belum makannya, hotelnya, itu juga harus kita pertimbangkan sih. Jadi 5,7 ini belum di luar biaya lain-lainnya ya. Belum lagi kalau misalnya harus titipin anak ke daycare atau misalnya ke orang tua, kita kan nggak mungkin langsung, titip begitu aja, pasti ada dana-dana tambahan yang harus kita pikirkan. Wah, jadi kayaknya Jumat ini menjadi perenungan berat ya untuk para fans Coldplay yang mau beli tiket dan juga memikirkan bagaimana mengatur kondisi keuangan agar bisa menyelamatkan bulan ini, bisa mendapatkan hiburan, bisa juga aman di bulan berikutnya. Terima kasih Mbak Tita Gracia telah bergabung dalam Kompas Bisnis pada pagi hari ini. Sehat Terima selalu. kasih.